Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Juliana dari Diploma 3 Keperawatan RS Separina Purwakarta. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang konsep asuran keperawatan sistem muskuloskeletal dengan amputasi. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari amputasi. Amputasi berasal dari bahasa Latin yaitu amputate yang berarti pancung. Dalam ilmu kedokteran diartikan sebagai membuang atau seluruh anggota gerak, sesuatu yang menonjol atau tonjolan alat, organ, tubuh menurut Sularto Reksoprojo 1999. Amputasi adalah perlakuan yang menyebabkan cacat menetap menurut Syamsul Hidayat 1997. Etiologinya, yang pertama ada kelainan ekstremitas yang disebabkan oleh penyakit DM, diabetes mellitus, gangren cedera, dan tumor ganas. Yang kedua, fraktur multiple organ tubuh yang tidak dapat diperbaiki. Yang ketiga, kehancuran jaringan kulit yang tidak mungkin diperbaiki. 4. Gangguan vaskuler atau sirkulasi yang pada ekstremitas yang berat. Yang kelima, infeksi yang berat atau beresiko tinggi menyebar ke anggota tubuh lainnya. Yang keenam, adanya tumor pada organ yang tidak mungkin diterapi secara konservatif. Yang ketujuh, deformitas organ. Patofisiologinya di sini terjadinya amputasi atau kehilangan bagian tubuh pada seseorang disebabkan karena berbagai faktor antara lain penyakit vaskular perifer, yaitu penyakit pada pembuluh darah atau trauma disebabkan karena kecelakaan tumor ganas, seperti osteosarkoma, tumor tulang, serta kongenital, bawaan sejak lahir. Manifestasinya, yang pertama ada kehilangan anggota gerak, ekstremitas atas maupun bawah. Yang kedua, nyeri pada bagian yang diamputasi yang berasal dari neuroma ujung saraf yang dekat dengan permukaan. Yang ketiga, edema yang apabila tidak ditangani menyebabkan hiperplasia varikosa dengan keronitis. Yang keempat, dermatitis. Pada tempat tekanan ditemukan kista epidermal atau aterom. Yang kelima, bursitis, terbentuk bursa tekanan antara penonjolan tulang dan kulit. Yang keenam, bila kebersihan kulit diabaikan, maka akan terjadi folikulitis dan furunkulitis. Yang ketujuh, sedih dan harga diri rendah, self-esteem, dan diikuti proses kehilangan. Di sini juga ada jenis-jenis amputasi. Yang pertama ada amputasi selektif atau terencana. Yang kedua, amputasi akibat trauma. Yang ketiga, merupakan darurat. Komplikasi amputasi meliputi pendarahan, infeksi, dan kerusakan kulit. Karena ada pembuluh darah yang dipotong, dapat terjadi pendarahan masif. Infeksi merupakan infeksi yang pada semua pembedahan, dengan peredaran darah buruk atau kontaminasi luka setelah amputasi traumatika. Risiko infeksi meningkatkan penyembuhan luka yang buruk dan iritasi akibat prostesis yang menyebabkan kerusakan kulit. Pemeriksaan penunjangnya di sini ada foto ronsen untuk mengidentifikasi abnormalitas tulang. Yang kedua, LED peninggian mengidentifikasi respon inflamasi. Yang ketiga, pemeriksaan biopsi untuk menilai hasil biopsi dari kemungkinan keganasan jaringan yang diambil. Yang keempat, kultur luka mengidentifikasi adanya infeksi dan organisme penyebab. Yang kelima, angiografi dan pemeriksaan aliran darah mengevaluasi perubahan sirkulasi atau perfusi jaringan yang membantu memperkirakan potensial penyembuhan jaringan setelah amputasi. Penata laksanaannya di sini ada 1, balutan rigid tertutup. Balutan rigid adalah balutan yang menggunakan plaster of Paris yang dipasang waktu di kamar operasi. Pada waktu memasang, balutan ini harus direncanakan apakah penderita harus imobilisasi atau tidak, dan pemasangan dilengkapi tempat memasang ekstensi protesis sementara pilon dan kaki buatan. Yang kedua, balutan lunak. Balutan lunak dengan atau tanpa kompresi
Dapat digunakan bila diperlukan infeksi berkala sisa tungkai atau puntung sesuai kebutuhan. Yang ketiga, amputasi bertahap. Amputasi bertahap dilakukan bila ada gangren atau infeksi. Pertama-tama dilakukan amputasi guillotine untuk mengangkat semua jaringan nekrosis dan sepsis. Luka diberi demen dan dibiarkan mengering. Yang keempat, ada protesis. Kadang diberikan pada hari pertama pasca bedah sehingga latihan segera dapat dimulai. Keuntungan menggunakan protesis sementara adalah membiasakan klien menggunakan protesis sedini mungkin. Nah, di sini saya akan melanjutkan langsung ke konsep asuhan keperawatan pada amputasinya. Yang pertama, pengkajian, identitas klien, 2 keluhan utama. Yang ketiga, riwayat penyakit dahulu. Perawat memfokuskan pada riwayat penyakit terdahulu yang mungkin dapat mempengaruhi resiko pembedahan, seperti adanya penyakit diabetes mellitus, penyakit jantung, penyakit ginjal, dan penyakit paru. Yang keempat, ada riwayat penyakit sekarang. Amputasi dilakukan pada klien dengan kondisi mengalami iskemia. Terus di sini ada pemeriksaan fisik, ada sistem respirasi, 1 penurunan kapasitas paru, yang kedua perubahan perfusi setempat, yang ketiga mekanisme batuk tidak efektif. Di sini ada sistem kardiovaskulernya. Yang pertama ada peningkatan denyut nadi, yang kedua perjadian kardiak reserve, yang ketiga klinik taktik C. Sistem persarafan. Yang pertama ada atrofi otot, 2 kontraktur sendi, yang ketiga otot serta adanya keterbatasan gerak. Di sini juga ada sistem pencernaan. Yang pertama ada anoreksia, yang kedua pencernaan dan mempengaruhi penurunan kebutuhan kalori yang menyebabkan menurunnya nafsu makan. Yang ketiga ada konstipasi. Terus di sini juga ada sistem perkemihan. Dalam kondisi tidur terlentang, renal, pelvis, ureter, dan kandung kemih berada dalam keadaan sejajar, sehingga aliran urin harus melawan gaya gravitasi. Pelvis renal banyak menahan urin sehingga dapat menyebabkan akumulasi endapan urin di renal pelvis. Akan mudah membentuk batu ginjal. Tak hanya urin pada ginjal akan menyebabkan berkembang biaknya kuman. Terus di sini ada sistem integumen, tirah barin yang lama, tubuh bagian bawah seperti punggung dan bokong akan tertekan, sehingga akan menyebabkan penurunan suplai darah dan nutrisi ke jaringan. Di sini ada diagnosa keperawatannya. Yang pertama ada nyeri berhubungan dengan kompresi saraf, yang kedua resti shock hipovolemik berhubungan dengan kehilangan darah, yang ketiga ada resti infeksi berhubungan dengan kerusakan jaringan. Di sini yang pertama ada intervensi keperawatannya. Yang pertama ada nyeri berhubungan dengan kompresi saraf. Intervensinya yang pertama observasi nyeri, pantau keluhan nyeri lokal apakah disertai pembengkakan. Terus lakukan manajemen nyeri keperawatan, atur posisi imobilisasi pada tungkai bawah dan jika perlu pasang gip. Manajemen lingkungan tenang, batasi pengunjung, dan istirahatkan klien. Terus ajarkan teknik relaksasi pernapasan dalam ketika rasa nyeri muncul. Terus ajarkan teknik relaksasi pada saat nyeri. Pertahankan sistem drainase pasca bedah untuk evakuasi hematoma. Terus kolaborasi pemberian analgetik. Yang kedua, resiko shock hipovolemik berhubungan dengan kehilangan darah. Intervensinya di sini ada pantau status cairan, turbol kulit, membran mukosa, haluaran urin, terus observasi sumber kehilangan cairan, observasi warna kulit, suhu, sianosis, nadi perifer, dan diaphoresis secara teratur. Pantau frekuensi dan irama jantung. Kolaborasi pertahankan pemberian cairan melalui intravena, pemberian trombosis secara parenteral. Terus yang ketiga ada resiko tinggi infeksi berhubungan dengan kerusakan jaringan. Intervensinya di sini ada meminimalkan resiko infeksi pasien dengan mencuci tangan sebelum dan setelah memberikan perawatan. Terus menggunakan sarung tangan untuk mempertahankan aseptik pada saat memberikan perawatan langsung. Pantau suhu minimal setiap 4 jam dan catat.
Lakukan kultur urin, sekresi pernapasan, drainase luka atau darah sesuai dengan kebijakan dari dokter. Sekian dari saya yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.